Pagi ini kita semua dikumpulkan pada Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan overview ya, overview terkait pelatihan indah pengolahan SEP ya. Sebelumnya Bapak Ibu, pagi ini nggak ada pembukaan, jadi langsung belajar overview. Pembukaannya akan dilaksanakan di hari pelatihan di tanggal 24 ya, jadi di Senin pagi itu pembukaan. Pagi ini cuma overview saja terkait kebijakan teknis pelatihan, kemudian SIMDiklat, dan juga LMS ya, Warkopnya. Nah, saya coba share screen. Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan ya. Eh, Sejatinya ya Bapak Ibu, teman-teman semua, overview ini kegiatan yang berulang-ulang gitu, Bapak Ibu. Overview itu. Setiap pelatihan pasti ada overview ya. Kayak gini, PJJ, pasti ada overview-nya. Ini dari Pusdikat ya, yang terus-menerus menginformasikan cara penggunaan Sintiklat, cara penggunaan LMS, begitu juga dengan eh, penyelenggaraan pelatihannya seperti apa gitu. Ini terus diajarkan ya ke teman-teman karena nggak setiap orang itu, nggak setiap kabupaten itu orangnya yang sama gitu untuk ikut pelatihannya. Pasti ada aja orang yang baru ataupun sudah sistemnya sudah berubah gitu, makanya diajarkan terus-menerus. Untuk pagi ini materinya ada tiga. Saya yang pertama ngajar itu untuk penyelenggaraan pelatihan dan sindikatnya ya. Untuk admin Bangkom, sorry, untuk Warkop itu yang fasilitatornya Mas Adi Permana ya, selaku manajer kelas dari Jambi. Oke, ini yang tadi overview penyelenggaraan pelatihan itu terjadi ada tiga sub sub materinya itu pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan administrasi pelatihan. Oke, pelaksanaan pelatihan, waktu dan tempat. Sorry, ini yang salah nih. Kayaknya belum diedit tadi. Jadi, briefing penyelenggaraan Indah Pengolahan SEP ya. Waktunya itu Zoom, tempatnya itu Zoom ya. Kita lakukan secara daring. Kita kerjakan secara daring melalui via Zoom ya, dibantu dengan LMS platform untuk pelatihannya, untuk administrasinya dibantu dengan sindikat kayak gitu Bapak Ibu. Ya. eh ini seperti biasa dijelaskan terus-menerus ya di overview. Konsep pembelajarannya itu menggunakan experiential learning ya. Itu ada tiga komponen. Itu ada peoples, ada proses, dan ada tools. People itu apa? Orang-orangnya yang ikut dalam pelatihan. Antara lain seperti pengajar atau fasilitator ya. Kemudian ada peserta. Pesertanya itu ada teman-teman Indah ya, selaku calon Indahnya. Kemudian ada juga sit-in di sini. Kemudian ada proses. Proses ini metode pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN. Jadi kita berpatok pada LAN gitu. Di mana sistemnya menggunakan MOOC ya. Kemudian ada PJJ dan ada evaluasi pembelajaran. Gitu. Kemudian ada tools. Tools ini apa? Tools itu bahasa Indonesianya alat ya. Nah, alatnya apa itu? Ada SIMDiklat, Sistem Informasi Diklat sebagai layanan administrasinya. Kemudian ada Warkop.
orang kompetisi pegawai ya, selaku LMS-nya atau Learning Management System-nya, pelatihannya. Kemudian ada infrastruktur penunjang TI lainnya. Apa itu? Seperti Zoom ya. Contohnya Zoom atau Google Doc, misal Google Drive ya kayak gitu. Atau Word ya untuk mengerjakan tugasnya. Ya kayak gitulah. Kurang lebih konsep pembelajaran experiential learning ini. Oke, people. People kegiatan ini melibatkan seluruh PIC subject matter indah pengolahan SEP, subject matter indah pengolahan SEP, BPS RI dan BPS provinsi. Oh, ini yang kemarin ya. Untuk Innas. Untuk proses, nah prosesnya ada MOC. Silakan unduh materi pembelajaran dilakukan pembelajaran mandiri minimal 3 JP per hari. Kemudian ada sinkronus aktivitas pembelajaran, tatap muka melalui Zoom meeting yang diakses melalui LMS Iwankop. Jadi Bapak Ibu, segala macam kayak Zoom meeting, eh, virtual background, ada jadwal, ada materi, itu semuanya masuk di LMS ya, di Iwankop kita. Kemudian ada asinkronus, aktivitas pembelajaran tidak tatap muka. Apakah itu? Yaitu kuis ya, pretest, post-test, evaluasi, tugas, yang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadwal pelatihan jarak jauh. Sorry Bapak Ibu, ini yang pusat ya, belum diubah. Nanti saya tampilin lagi di belakang, harusnya dia pusat. Oke, ketentuan pelatihan. Ini ada ketentuan pelatihan. Ini yang mau dikasih tahu ke teman-teman, tujuan dari materi yang pertama itu kebijakan pelatihan ya. Nah, ketentuannya apa aja? Satu, setiap peserta wajib yaitu mengikuti semua agenda pelatihan. Agendanya dicek ya, jadwalnya. Kemudian menggunakan virtual background yang disediakan. Nah, VB, virtual background, silakan di-download di LMS ya, teman-teman. Menyalakan video, on video selama pembelajaran. Silakan teman-teman Indah, ya wajib on video supaya interaktif dengan Inasnya lebih enak gitu. Ya Inasnya lebih enak. Sorry. Kemudian minta izin ketika meninggalkan ruang Zoom meeting. Nah, minta izin sama yang ngajar ya, Inasnya. Kemudian presensi melalui e-workshop. Satu kali dibuka mulai jam 7 sampai jam 3 ya, 3 sore. Presensi melalui e-workshop. Jadi presensinya di LMS ya, workshop. Eh, Presensinya per hari ya. Jadi hari ini overview ada presensi, silakan presensi. Nanti tanggal 24 ada lagi ya. Kemudian tanggal 25 juga ada lagi. Jadi 3 kali ya. Untuk MOC juga ada absen. Absennya cuma di overview. Kemudian mengikuti ketentuan dalam e-workshop. Kemudian menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pakaian sesuai seragam kantor masing-masing. Kemudian hadir 15 menit sebelum acara. Kemudian menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Itu ketentuan pelatihannya. Oke, ini ada kunci sukses PJJ. Ini ada terus yang muncul terus. eh Selagi ini adalah PJJ Bapak Ibu ya, yang dilakukan menggunakan Zoom. Jadi ada pastinya banyak hal yang bikin nggak fokus gitu selama pelatihan jarak jauh, entah kerjaan lain, entah dipanggil bos biasanya kayak gitu. Nah, tapi ini kunci sukses PJJ yang disarankan ke teman-teman ya. Yang pertama itu ruangan tenang. Jadi meskipun kita nge-zoom ya, kita kan nge-zoom, ada on mic gitu, pendengarnya juga dari via laptop gitu ya. Dipastikan ruangan tenang supaya nyaman. Kemudian koneksi bagus ya karena ini Zoom. Jadi dipastikan koneksinya bagus atau kalau teman-teman di kantor bisa pakai kabelan gitu ya biar lebih aman. Kemudian berpenampilan menarik ya, pakailah pakaian yang sesuai pakaian kantor gitu.
mempersiapkan VB ya secara background. Kenapa VB itu nyaman gitu? Eh, Sebaiknya dipakai. Jadi kan sering di belakang itu ada yang lalu lalang, gitu, entah ada apa gitu, ada yang jadi perhatian teman-teman yang lain. Jadi enaknya kalau pakai VB jadi nggak terlalu menarik perhatian. Kemudian interaktif atau sering berkomunikasi ya. Jadi diskusinya diperbanyak dengan fasilitator ya, kayak Dinasnya, supaya interaktif. Menyalakan kamera juga supaya saling ya bertatap muka lah dengan Inasnya jadi enak. Kuasai materi ya, belajar. Kemudian smart learning. Tools. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tools. Toolsnya ada Sindikat, itu sistem manajemen layanan dikat untuk administrasi, misalnya surat tugas, CV, foto, dan sebagainya. Kemudian LMS, e-learning, itu ada OneCop ya. LMS itu ada iWarkop. Kemudian dukungan infrastruktur IT, kayak Zoom, Word, dan lain sebagainya. Evaluasi pelatihan. Jadi Bapak Ibu setelah pelatihan ini selesai, pastinya ada evaluasi ya. Pasti ada evaluasi. Baik dari peserta yang diajar ya, maksudnya kayak Indah, terus ya kayak dari Indah, ataupun dari pengajar ya, fasilitator, ataupun dari penyelenggara kayak gitu. Pertama, evaluasi peserta. Evaluasi hasil belajar peserta meliputi tes teknis, hard skill, dan kompetensi sikap perilaku atau soft skill ya. Jadi kayak post test, pre-test ya, evaluasi sama attendance itu eh, diperhatikan ya sikap dan perilaku. Evaluasi penyelenggara, evaluasi peserta terhadap kualitas penyelenggara pelatihan yang didasarkan persepsi atau reaksi selama mengikuti pelatihan. Jadi teman-teman peserta Indah itu mengisi evaluasi penyelenggara ya. Penyelenggara itu apa? Yang kayak kami nih yang menjadi kelas misalnya. Tepat waktu gak eh, pelatihannya gitu. Mudah nggak tercapai misalnya kayak akses ke sindikatnya, akses ke misalnya kayak gitu ya. Ngisinya di sindikat nanti. Yang ketiga, evaluasi fasilitator. Evaluasi yang diberikan peserta terhadap fasilitator antara lain mencakup kemampuan penyampaian materi, kemampuan membangun harmoni, ketepatan penggunaan metode, dan sarana pembelajaran. Ini teman-teman Indah mengevaluasi teman-teman fasilitatornya kayak gitu ya. Kemudian evaluasi pasca pelatihan. Pusdiklat berkolaborasi dengan SM. Nah, ini khusus Pusdiklat ya. Kita nggak. Oke, ini ada evaluasi peserta. Eh, di mana nilai akhirnya harus lebih tinggi dari 70,01 ya untuk bisa lulus di sindikat dan mendapatkan sertifikat. Nah, apa saja bobotnya itu ada pretest, kemudian ada proses, ada juga penugasan, tugas-tugas ya. Itu bobotnya 80%. Kemudian untuk sikap dan perilaku itu bobotnya 20%. Di mana antara lain kedisiplinan ya, kerjasama, ada juga prakarsa gitu. Ini ada penilaian sikap dan perilaku. Oke, admin kelas setiap hari melakukan penilaian sikap perilaku peserta. Jadi dicek ya, diperhatikan oleh admin kelas, panitia lah istilahnya. Kemudian penilaian kedisiplinan antara lain mengisi attendance di Iwarkop gitu. Attendance itu sudah tinggi ya, maksudnya udah nggak kayak gue dulu gitu. Attendance dia dulu itu ada attendance pagi, ada attendance sore gitu. Ribet. Sekarang udah dijadikan satu dan jamnya lama, jam 7 sampai jam 3 sore. Gitu apa Ibu attendance-nya. Ya udah lebih mudah lah. Masa masih harus terlambat gitu mengisi attendance. Udah jauh dipermudah dibandingkan yang dulu. Kemudian kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas Iwarkop. Sama juga dengan tugas. Tugas ini sudah dibuat panjang gitu waktunya. Biasanya sampai selesai pelatihan. Kemudian ada kerjasama dan prakarsa dapat diamati selama kelas sinkronus berlangsung.
Jadi cara ngomong ya, tata bicara dan cara bertanya gitu. Kemudian nilai yang diberikan berkisar 75 sampai 95. Ini ya. Eh, Deskripsi nilainya ada 0 sampai 70 rentangnya ya. Nah, ini evaluasi penyelenggara dari LAN. Apa saja itu? Pertama, persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Kemudian kecepatan atau responsivitas penyelenggara dalam memberikan layanan. Kemudian keramahan penyelenggaraan. Kemudahan untuk dihubungi. Kemudian akses jadwal. Kedisiplinan penerapan jadwal. Kecukupan waktu tutorial. Website e-learning yang mudah diakses. Efektivitas pembimbing dengan distance learning. Kemudian kemanfaatan proses pembelajaran di learning. Ya, ini evaluasi penyelenggara yang nanti teman-teman akan isi ketika eh, pelatihan sudah selesai ya, sudah di akhir, sudah mau ditutup baru diisi. Ini evaluasi fasilitator, teman-teman peserta juga akan mengevaluasi eh, baik penyelenggara atau fasilitator diisi di Simdiklat. Apa saja untuk fasilitator itu pencapaian hasil belajar, penguasaan materi, kemampuan menyampaikan materi, kemudian ada kemampuan membangun hubungan harmonis, kemudian kemampuan tanya jawab ya. Ada juga pemberian motivasi kepada peserta, penggunaan bahasa, kemudian ketepatan waktu dan kehadiran fasilitatornya ya. Kemudian ketepatan penggunaan metode dan sarana pembelajaran dalam proses pembimbingan, kemudian sikap dan perilaku. Gitu ya. Ini evaluasi dua ya. Ada penyelenggara dan ada fasilitator yang akan teman-teman isi di sertifikat. Ini juga ada tim penjaminan mutu. Eh, tapi ini di pusat biasanya. Ya. Oke, administrasi kegiatan. Ini yang sering dijelaskan terus-menerus ya, administrasi kegiatan. Eh, ada manajer kelas. Jadi teman-teman di pelatihan kita itu ada peserta manajer kelas gitu. Eh, Manajer kelasnya ada saya dari Sumsel ya, Ahmad Irfansa, saya sendiri. Kemudian juga ada Mas Adi yang dari Jambi ya. Ya, Mas. Ya, jadi ada dua meja kelas. Jadi teman-teman kalau ada yang masalah dengan LMS-nya atau masalah dengan SIM diklatnya, nggak bisa join ya gitu. Bisa hubungin ke kami gitu. Ya, manajer kelas mengakses tiga ini ada administrasi peserta, pengajar, kemudian juga monitoring harian. Oke, administrasi peserta di sini. Manajer kelas itu memastikan peserta itu sudah ngupload belum foto, surat tugas, biodata kayak gitu ya. Jika ada kendala upload ini silakan hubungin manajer kelas kayak gitu ke kami. Ini nanti kami cek satu persatu untuk di ACC. Gitu. Memastikan peserta telah melengkapi berkas. Pertama, biodata peserta dan pastikan profilnya update kondisi terkini. Kemudian foto berlatar merah sesuai ketentuan. Jadi Bapak Ibu, ketentuannya latar merah ya. Sejauh ini sebanyak pelatihan ini sudah banyak ya, masih banyak yang nggak sesuai ketentuan foto gitu. Ada yang latar biru, ada yang latar putih kadang gitu. Kemudian surat tugas bisa kolektif untuk satu unit eselon 2 atau eselon 3 ya sesuai satker. Ketentuan foto sertifikat pelatihan. Foto sertifikat pelatihan diunggah di Simdiklat dengan ketentuan sebagai berikut. Foto berasio 472 piksel kali 709 piksel untuk foto secara elektronik atau 4 kali 6 gitu. Kemudian latar belakang foto berwarna merah. Pria atau wanita mengenakan pakaian nuansa warna putih dengan dasi warna hitam. Ini ya, yang di contoh pertama ini.
pria atau wanita dapat mengenakan jas dengan warna hitam. Ini ya, contoh pakai jas. Apabila wanita berjilbab pendek mengenakan jilbab berwarna putih dengan dasi warna hitam. Gini maksudnya ya. Contoh ini. Apabila wanita berjilbab panjang mengenakan jilbab berwarna putih tanpa dasi. Ini berdasarkan keputusan LAN, Kepala Lembaga Administrasi Negara. Ya gitu. Silakan diikuti ketentuannya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa ada ESTTP ya, atau sertifikat yang akan teman-teman dapatkan ketika selesai pelatihan dan telah mengisi evaluasi ya. Nah, jadi teman-teman silakan lengkapi evaluasi dan berkas yang dibutuhkan untuk proses STTP. Berkasnya apa saja tadi? Itu foto, surat tugas, ya, biodata atau CV. Kemarin jadinya minta kolektif Mas, Indah pengolahan surat Eh, tugasnya pelatihan. Sudah ada Mas? bebas Belum ya? belum. Oh iya ya. Oke, lanjut lagi. Memastikan seluruh peserta mengisi evaluasi pengajar maksimal H+1 setelah pembelajaran maksimal ya. Biasanya sebelum ditutup kami infokan lagi penutupan pelatihan. Kemudian memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi penyelenggaraan. Dan jika pelatihan klasikal maka ditambah evaluasi catering. Ini nggak perlu catering ya. Melakukan input nilai akhir peserta dan status kelulusan, serta menyiapkan file berisi daftar mata pelatihan. Ini diisi oleh manajer kelas ya, yang poin ketiga. Kemudian poin keempat, memastikan peserta untuk melakukan preview sertifikat untuk cek ketepatan profil peserta. Jadi mohon penamaan dibenari ya kalau ada yang salah. Dicek kembali untuk penamaan di biodata sama foto. Itu berpengaruh di sertifikat. Administrasi pengajar. Nah, di sini Inesnya join ya tadi ada Mas Anggit. Tadi ada juga eh, Mas Karis, Mas Haryanto ada ya. Nah, ini untuk pengajar. Nanti di sindikat kami akan menambahkan jadwalnya ya, jadwal pelatihannya per materi, per apa? Per JP ya, per jam pelajaran per materi. Nanti kami masukkan ke dalam sindikat. Setelah kami masukkan, nanti teman-teman pengajar silakan isi kelengkapan berkasnya untuk pengajar ya. Saat ini belum sih memang. Silakan isi apa saja yang diisi. Ini antara lain ada CV juga, ada surat tugas, dan ada laporan fasilitator. Nah, untuk laporan fasilitatornya, formatnya di sini ya, ada di s.bps.go.id/laporan-fs. Gitu ya. Silakan cek di sini untuk format laporannya. Kemudian untuk CV-nya ada juga formatnya kayak gini ya, sini format CV. Oh, itu untuk pengajar. Nanti saya ajarkan lebih lanjut bagaimana pengisian administrasinya di materi sindikat SR. Kemudian materi selanjutnya ada monitoring harian. Ini tugasnya manajer kelas menurutnya. Tidak perlu dijelaskan di sini, tapi saya jelaskan sedikit saja. Yang pertama, monitoring harian itu memastikan kehadiran pengajar sesuai jadwal. Kemudian kolaborasi dengan eksekutif fasilitator dalam proses penilaian akademis. Nah, ada LK ya, 16 kerja. Kemudian yang ketiga, melakukan input nilai akhir peserta dan status kelulusan berdasarkan template di sindikat. Dan keempat, untuk proses STTP, menyiapkan file berisi daftar mata pelatihan. Ini ada formatnya. Ya, gitu. Nah, untuk administrasi keuangan ini
nanti dengan ini ya, subject matter mungkin akan saya hubungi langsung untuk manajer kelas, kolaborasi. Ini next saja. Oke, ini ada rincian peserta pelatihan Indah Pengelolaan SCP, antara lain INAS ada 4, 2 dari Sumsel dan 2 dari Jambi ya. Kemudian manajer kelas ada 2, nah, saya sama Mas Hadi, 1 dari Sumsel dan 1 dari Jambi. Kemudian peserta Indah ada 25 ya, ada banyak 25. Untuk peserta sit-in ada 56, jadi lebih banyak lagi gitu sit-in-nya. Oke, jam pelajaran, jadwal ya. Ini jadwalnya yang saya jelaskan tadi, ada di akhir. JP-nya ada 14 gitu untuk yang ini, tapi 14 itu untuk yang pelatihan ya. JP yang di overview beda lagi gitu, jadi ditambah lagi 3. Fasilitatornya ada 2 dari Jambi, yaitu Mas Fadil Kak Anggit ya, Mas Anggit sama Mbak Destianingsi. Kemudian 2 dari Sumsel itu ada Mas Karis, M Karis sama Arianto ya, Mas Arianto. Itu. Oke, teman-teman, ini saya jelaskan sedikit terkait Indah dan Sit-in. Jadi banyak yang bertanya-tanya, yang Sit-in gimana, ikut da? Sit-in ikut da? Jadi ini perbedaannya ya. Indah itu mengisi sindikat atau administrasi sindikat ya. Jadi teman-teman Indah mengisi administrasi atau kelengkapan berkas di sindikat. Itu CV, foto, sama evaluasi ya. Ada juga surat tugas. Sit-in nggak ngisi gitu. Juga nggak dialokasikan di sindikat. Untuk absen atau attendance di warkop, teman-teman Indah itu mengisi ya, diisi attendance-nya. Untuk sit-in juga nggak ngisi, gitu. Nggak ngisi attendance. Gitu. Untuk ruang belajar atau Zoom-nya, teman-teman Indah join. Nah, begitu juga dengan sit-in. Teman-teman sit-in silakan join Zoom. Kami persilakan. Kapasitasnya cukup untuk peserta di sit-in. Untuk sekaligus belajar ya. Kemudian tugas, tugas harian, tugas harian. Misalnya, kadang MOC itu ada tugas, atau tugas harian, hari pertama ada tugas, hari kedua ada tugas, kayak gitu. Peserta Indah mengisi tugas, ngumpulin tugas di LMS. Sedangkan peserta sit-in enggak gitu, enggak ngisi, enggak dicek juga. Untuk kuis kayak pretest, post-test, evaluasi juga peserta Indah ngisi, kalau sit-in enggak ngisi. Untuk diskusi atau tanya jawab selama Zoom ya atau selama ruang belajar, peserta Indah diizinkan, begitu juga dengan sit-in. Itu. Peserta Indah bisa tanya jawab, sit-in juga boleh ya selama Zoom ini berlangsung, peserta sit-in boleh tanya jawab. Untuk jauh ya banyak perbandingannya, Indah banyak, tugasnya banyak, Indah sit-in lebih sedikit. Tapi Indah bisa mendapatkan sertifikat, sedangkan sit-in nggak dapat. Itu perbedaannya. Kemudian untuk sehari-hari Zoom-nya, Indah itu saya absen ya, sudah join belum ruang belajar, sudah join belum Zoom-nya. Kami absen untuk Indah, kalau sit-in nggak kami absen gitu. Cuman kami harapkan untuk tetap ikut ruang belajar ya, untuk tetap ikut Zoom ini gitu. Ya itu saja dari saya eh, terkait tentang SIM terkait tentang overview kebijakan pelatihan. Kalau lebih kayak gitu. Ya, jika ada teman-teman yang ingin tanyakan, boleh silakan teman-teman. Sebelum saya masuk ke Simdiklat ya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut saja ke materi Simdiklatnya. Saya sekali lagi.
Oke, kelihatannya. Eh, Penjelasan teknis sindikat Pustikat BPS. Sama seperti materi overview lainnya, ini materi yang terus-menerus dijelaskan ke peserta pelatihan apapun pelatihannya ya. Pasti dijelasin tentang sindikat, warkop, atau overview kebijakan teknis. Eh, Meskipun bosan tapi pasti tetap wajib didengarin ya, wajib tetap dilaksanakan gitu. Oke, ini Bapak Ibu yang pertama. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Ya, pendidikan dan pelatihan, sindikat, merupakan aplikasi berbasis web milik Pusdikat yang menyediakan layanan digital bagi administrasi pelatihan. Nah, itu Bapak Ibu. Perbedaan Simdiklat dan LMS. Simdiklat untuk administrasi pelatihan, LMS atau Warkop itu untuk pembelajarannya gitu. Terus untuk pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, kenapa materi ini diulang-ulang? Ini jadi alasannya. Contohnya, linknya. Link ini sudah berganti lagi, Bapak Ibu. Bukan lagi pusdikat.bps.go.id/diklat, tapi sekarang berubah jadi simdiklat.web.bps.go.id gitu. Salah satu alasannya kayak gini. Bisa saja terjadi perubahan pada sistem. Di sindikat ini sudah terjadi perubahan itu di URL-nya ya, di aksesnya sudah berubah. Dan sekarang juga menggunakan VPN. Dulu belum, sekarang sudah pakai gitu. Nah, akses sindikat via SSO BPS, ya cakupannya apa aja? SSO BPS, kemudian akses kursusnya, kemudian pengisian biodata dokumen pendukung, kemudian ada pengisian evaluasi penyelenggara dan fasilitator, kemudian ESTTP atau sertifikat. Ini untuk aksesnya teman-teman, saya harapkan teman-teman sudah akses ya, sudah diinfokan terus-menerus untuk akses sindikatnya, mengisi biodata ya, dia terdaftar. Loginnya ada dua, ada internal sama eksternal. Teman-teman pakai yang internal ya. Ini adalah halaman awal ketika berhasil login, Bapak Ibu. Uh, Navbarnya ada banyak ya, tapi yang teman-teman user biasa biasanya sedikit, cuman menu pelatihanku sama menu profil ya, sama beranda. Oke, silakan teman-teman masuk ke menu pelatihanku untuk melihat pelatihan yang terdaftar atau yang teman-teman ikut ya. Setelah buka menu pelatihanku, silakan buka ini ya, ada gambar tombol icon mata untuk lihat atau view pelatihan yang bersangkut. Nah, ini tampilan ketika teman-teman sudah masuk ke kursus terkaitnya ya, kayak gini contohnya. Ini contoh EPSS. Ini ketika sudah join, nanti klik biodata dan dokumen teman-teman untuk eh, pengisian administrasinya gitu. Ya ini ada link WA ya, link WA ini WA yang sudah yang sudah kami buat di grup WA dan bisa join. Kemudian link Warkop ini juga ada. Kemudian di sini ada enrollment key Warkop. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit terkait enrollment key. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya buatkan enrollment key sit-in ya. Dan saya juga menghimbau untuk Indah tidak menggunakan enrollment key sit-in. Jadi enrollment key ini dia sudah ada settingan di mana teman-teman masuk ke grup mana gitu, masuk ke role apa gitu. Jadi kalau teman-teman Indah pakai enrollment keyword code yang ada di sindikat, teman-teman langsung jadi peserta ya, jadi Indahnya gitu, peserta pelatihannya, siswanya gitu maksudnya di LMS. Nah, jadi kalau peserta sit-in pakai enrollment key ini, nah jadi dia jadi siswa gitu, nggak bisa akses.
Jadi ada batasannya gitu. Begitu juga sebaliknya, apabila teman-teman siswanya, Indah, siswa join pakai enrollment keyword code-nya sit in, nanti teman-teman jadinya sit in gitu. Jadi teman-teman silakan gunakan yang sesuai eh, role teman-teman masing-masing ya. Jangan sampai ketuker terus salah pakai. Atau bahkan teman-teman eh, pakainya yang kelas lain gitu. Jangan juga ya. Kenapa? Nanti jadi tergabung dengan grup kelas lain juga gitu. Jangan pakainya yang di sindikat masing-masing saja gitu ya. Oke, ini biodata dan dokumen. Biodata yang wajib diperhatikan adalah nama karena berkaitan dengan sertifikat. Berkaitan dengan sertifikat. Nah, oke. Ini ya. Diisi semua, ada nama lengkap, ada NIP, tanggal lahir, tempat lahir, dan sebagainya ya. Sampai ke rekening juga ada. Eh, ini juga sudah ada riwayat penyakit ya, gitu. Jangan lupa di save kayak gitu. Nah, jika teman-teman sudah membuka menu ini dan save, nanti teman-teman langsung terdaftar. Posisinya sudah terdaftar. Jika belum buka dan save, nanti posisinya masih belum terdaftar, teman-teman. Silakan buka dan save. Wajib ya. Ini ada upload berkas, itu apa saja? Ada surat tugas dan ada pas foto ya. Pas foto sudah dijelaskan sebelumnya ketentuannya bagaimana. Oke, selanjutnya ada juga menu evaluasi di sini. Evaluasi apa saja? Ada pengajar, ada penyelenggara, ada catering. Tapi catering nggak perlu diisi ya, nggak usah diisi. Cukup pengajar dan penyelenggara. Untuk pengisiannya pun bisa diisi setelah pelatihan. H+1 plus setelah pelatihan maksimal ya. Lebih baiknya sih ah, hari H penutupan gitu. Pas penutupan sambil diisi. Gitu ya teman-teman. Oke, ini evaluasi ya. Untuk evaluasi sendiri nanti muncul di kami kayak gini misalnya. Kalau ada yang belum mengisi evaluasi. Evaluasinya pun diisi per materi kayak gitu Bapak Ibu. Per materi. Jadi mungkin ada banyak yang berulang. Nah ini evaluasi terhadap eh, pengajarnya contoh kayak gini. Cara mengisinya adalah rentang isiannya. Ada di atas ini contoh rentangnya. Silakan diisi di kolom-kolom sebelah kiri. Kemudian berikan komentar dan saran terhadap pengajar jika ada. Ini evaluasi penyelenggara ya. Sebaik teman-teman juga wajib isi ini supaya bisa dapat sertifikat. Ya, gitu. Kurang lebih contohnya kayak gini. Oke, tombol ESTTP berubah menjadi hijau jika sudah tersedia. Nah, jadi kalau sudah teman-teman isi evaluasi dua-duanya, tombol ESTTP akan menjadi hijau dan bisa di-download ESTTP-nya. Nah, ini contoh ESTTP atau sertifikatnya. Eh, Kenapa latarnya warna merah? Jadi enak kayak gini ya, supaya ada pas fotonya enak. Kalau latarnya putih nanti menyatu dengan kertas gitu, enak dilihat. Contohnya kayak gini. Ya, nanti akan di-assign ya oleh kepala pusdiklat di ETTD gitu. Nah, itu terkait dengan sindikat teman-teman, terkait dengan sindikat itu PPT-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan teman-teman. Saya coba mempersiapkan eh Iya Pak Ahmad, ada pertanyaan Pak. oh ya boleh. Boleh. Siapa itu yang tanya? Saya dari
BPS Tanjung Jabung Timur Tohab Pak. Oh, Mas Tohab ya. Ya, mau tanya Pak, yang tadi Bapak jelaskan baru-baru ini itu membedakannya kita di sit in sama di Indah di aplikasi website ini kelihatan nggak Pak? Atau hanya kita tahu pas terbatasnya saja gitu fungsinya gitu? eh Sebenarnya dari sana sih taunya fungsinya ya benar. Dari fungsi Dari terbatasnya fungsinya. aja. Dari Untuk fungsi. LMS ya, untuk Iya. LMS ya. Tapi kalau untuk SIM Diklat itu dia nggak terdaftar, SIM itu nggak terdaftar di aplikasinya untuk SIM Diklat. Cuman peserta Indah saja yang terdaftar untuk SIM Diklat ya. Oh, Tapi sakit. kalau Hmm. tapi kalau untuk LMS dari fungsinya sih memang dia nggak bisa isi tugas gitu, Oh, berarti dari nggak fungsi bisa attendance, kayak aku pikir ada tulisannya Anda sit in gitu gitu ya. Enggak. nggak ada, nggak ada memang nggak ada sih dari Oke. fungsinya. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, jika belum ada, saya ingin mencontohkan sedikit terkait sindikatnya. Saya coba contoh praktekkan. Ini tampilan awal ketika teman-teman sudah login. Ini pakai akun saya ya. Jadi kalau teman-teman buka di sini ada menu beranda pelatihanku ya, pengelolaan. Jika di kelas ada menu ini. Nah, teman-teman silakan buka menu pengelolaan. Nanti ini saya contoh pakai ini lain ya, kegiatan lain. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi teman-teman silakan tinggal diklik join WR group kayak gitu ya untuk teman-teman Indah di Warkop gitu. Nah, ini ada biodata dan dokumen ya. Ini wajib teman-teman buka, isi, nah, kemudian save. Supaya apa? Supaya posisi teman-teman itu terdaftar gitu teman-teman. Jadi wajib dibuka kemudian di save. Kalau nggak dibuka, meskipun dia tuh posisinya kayak gini ya, udah ada muncul. Kalau itu belum dibuka dan di save, posisi teman-teman itu belum terdaftar kayak gitu. Wajib dibuka dan save kayak gitu. Nah, untuk jadwal pengajarnya kalau sudah diisi dia muncul kayak gitu di sini. Ini belum diisi, jadi dia belum muncul. Nah, ini daftar peserta juga belum muncul karena belum diisi. Itu ya. Ini eh, contoh pelatihan yang kita join. Kemudian ada administrasi pengajar Bapak Ibu. Jadi teman-teman INAS dan fasilitator lainnya kayak manajer kelas itu ada juga fasilitator dalam pelatihan overview ya. Jadi termasuk ke pengajar. Itu bakal mengisi administrasi pengajar. Ini contohnya ada tombolnya di sini. Ini tombol ya. Nggak kelihatan, kecil emang. Banyak yang tertipu. Buka administrasi pengajar. Kemudian teman-teman fasilitator wajib mengisi isian ini ya. Ada CV, ada surat tugas, ada bahan tayang, bahan ajar gitu. Kemudian bukti pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan, laporan fasilitator ya. Ini laporan fasilitator. Ada formatnya tadi. Wajib diisi semuanya. Setelah semua ini diisi, barulah teman-teman bakal mendapatkan SPMK atau sejenis angka kredit kayak gitu ya. Kayak angka kredit, ini saya coba contohkan. Nah, SPMK itu kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau kita sudah mengisi semua itu tadi, nanti dapat surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Nah, jadi berguna sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman pengajar wajib mengisi kelengkapan berkas pengajar ya, kayak gitu. Wajib. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, itu dari sisi sindikat, dari sisi peserta ya, sebagai peserta yang peserta indah, sisi sindikatnya di sini kayak gini, ataupun sebagai pengajar di sini ya. Ini sebagai pengajar kayak gini.
Oke, sekarang saya akan buka sindikat ini dari sisi adminnya supaya kita bisa lihat siapa sih yang belum ini belum ngisi ya, belum terdaftar. Sekaligus saya mau infoin nih, kalau yang belum isi silakan isi. Ini menu pengelolaan pelatihan. Nih, peserta kita ada 25, tapi yang baru daftar itu 19. Ibu ya. Nah, salah. Oke. Oke, Bapak Ibu. Peserta Indah yang belum ngisi ya ini ya, masih ada yang belum mendaftar statusnya, belum belum selesai ya. Begitu. Masih ada yang dari Jambi atau Sumsel. Masih ada 6 orang lagi ya. Masih ada Mas Agus Setiono ya, Kak Yoyon. Ada juga Kak Odon, Kak Ahmad Ramadan. Kemudian ada Kak Dwe ya, Kak Dwe Jiranto yang dari Sumsel. Untuk yang dari Jambi ada Mas dan Mbak Dani ya. Jadi kemudian ada Mas Indrianto dan juga ada Mas Ferry Kurniawan ya yang belum buka sindikatnya kayak gitu. Jadi silakan teman-teman buka sindikat, kemudian isi biodata dan save ya supaya statusnya jadi terdaftar. Jadi sudah terdaftar. Itu ya kurang lebih. Nah, teman-teman untuk kelengkapan berkasnya ini saya coba cek juga. Nah, ini masih banyak yang belum ngumpul ya. Ya, namanya juga baru overview ya. Gak apa-apa, baru overview. Eh, saya harapkan untuk kelengkapan berkasnya ini diisi segera ya sebelum pelatihan ini selesai. Gitu. Jadi diisi semua. Baik biodata CP di awal tadi sudah. Kemudian ada foto 3x4. Nah, kayak gini contohnya. Ini benar nih. Kalau dia udah benar kayak gini, nanti saya buat set valid kayak gitu. Nah, jadi yang centang. Begitu dengan juga dengan surat tugasnya diupload. Nah, ini contohnya. Surat tugas. Ini benar kan? Sudah benar surat tugas. Surat tugas ya. Jadi saya set valid benar. Nah, jadi kayak gitu. Ini nanti saya cek satu persatu gitu banyak. Oke, itu terkait kelengkapan berkas. Eh, Nanti teman-teman silakan isi juga evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pengajar gitu. Sini ada evaluasi pengajar. Nah, kayak gitu. Cuman ini karena dia menu admin jadi munculnya kayak gini. Harusnya nggak kayak gini. Ada evaluasinya satu, evaluasi diklat, ada pengajar, penyelenggara dan catering. Juga diisi, silakan. Ya, itu kurang lebih terkait dengan eh, sindikat ya. Terkait sindikat. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan teman-teman terkait sindikat ini? Atau overview pelatihan sebelumnya? Overview kebijakan pelatihan. Oke, ada ya. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, nanti kita langsung masuk materi warkop ya. Nanti warkop akan dijelaskan sama Mas Adi ya. Oke, langsung Mas Ya, Irfan ada. ya. Ya, kalau gak ada yang nanya, langsung aja Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Salam kenal khususnya yang dari Sumsel ya. Saya Adi Permana. Kalau tugasnya di BPS Provinsi Jambi di bagian biasanya yang terkait pengolahan data. Di sama Mas Anggit juga itu bagian ngolah-ngolah data, tapi Mas Anggit bagian yang ini ya IT-nya ya. Nah,
langsung saja ya kita terkait warkop dan materinya. Saya share dulu. Oh ya. Ya, jadi untuk mungkin sudah sering ikut pelatihan, nggak apa ya, kita simak bersama bahwa kita pelatihannya tadi sudah disampaikan Mas Irfan. Yang pertama menggunakan SIMDiklat. SIMDiklat itu untuk administrasinya ya. Jadi sebelum gabung itu untuk peserta Indah harus login SIMDiklat, melengkapi biodata, melengkapi surat tugas, dan bergabung lewat WA Group serta link Warkop itu melalui SIMDiklat. Nah, ini tampilan kalau sudah masuk di LMS ya. Ada pelatihan Indah pengolahan survei ekonomi pertanian. Untuk yang sit-in tadi sudah di-share juga oleh Mas Irfan. Link untuk gabungnya, silahkan gabung ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah yang pertama cara masuk LMS. Yang kedua, ragam yang akan kita selesaikan di Warkopnya apa saja. Terus terakhir mengenai Warkop. Ya, ini misalkan ya. Jadi ini untuk akses SIM-diklatnya menggunakan VPN. VPN-nya harus connect baru bisa mengakses SIM-diklat. Alamatnya di simdiklat.web.bps.go.id. Setelah teman-teman akses, silahkan pilih ini ya, pelatihanku ini, untuk melihat teman-teman sudah didaftarkan di mana saja gitu ya. Kalau untuk SIM-diklat kan sudah lengkap ya dijelaskan tadi. Ini contoh saja. Kalau untuk mau mengaksesnya, karena saya terdaftarnya bukan jadi Indah, jadi nggak ada ya di sini. Harusnya nanti kalau teman-teman sebagai Indah, aksesnya lewat yang tanda mata itu ya, diklik tanda mata untuk melihat dalamnya seperti apa. Ini contoh saja. Nah, sebagian besar sudah gabung ya. Jadi tadi kalau untuk gabung ke link Warkop, silahkan klik link ini. Tapi sebelum klik linknya, copy dulu ya enrollment key yang ada di SIMDiklat. Di copy. Kalau misalkan di copy takut kadang ini ya ada spasi yang ikut tercopy dan sebagainya. Jadi hati-hati waktu copy-nya. Nah, tinggal diklik linknya untuk gabung Warkop, masukin enroll key. Jangan lupa gabung WA Group. Ini di WA Group sudah rame ya dengan peserta Indah dan Sit-in sudah tergabung, jadi bisa saling info di sana. Oke, kalau di dalam Warkopnya ngapain aja ya? Pertama, di Warkop itu terdapat resource-nya ya, ada hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu di-download dari sana. Pertama ada panduan pelatihan, ada jadwal pelatihannya, ada virtual background Zoom, terus ada paparan, ada materi, ada kuesioner, dan ada buku pedoman dan sebagainya, ada semua di sana. Jadi pas MOOC nanti ada bahan MOOC, silahkan di-download. Terus kalau ada rekaman Zoom meeting dan sebagainya diaksesnya lewat LMS. Selanjutnya di bagian kedua ada penugasan, tapi tidak ada tugas ya, nanti isinya itu hanya ada ini, ada dua kuis, dua asinkronus kuis, dan ada pretest, ada post-test, sama ada pendalaman materi. Jadi totalnya 1, 2, 3. Ada 5 ya. Ada 5 yang harus dikerjakan dan tidak ada tugas prakteknya. Jadi lebih lebih ringan ya, bisa dikerjakan. Mungkin waktunya sekitar 15 menitan ya, nanti kita cek bersama kalau untuk tugas-tugasnya. Selanjutnya apa aja di Warkop? Ada presensi. Di MOOC ini ada presensinya juga ya, khusus untuk Indah dan pengajar. Kalau sit-in seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi, nggak perlu presensi. Di PJJ nanti hari Senin dan Selasa juga ada presensinya, jangan lupa dilakukan presensi manual oleh teman-teman. Jadi kalau login aja itu belum presensi ya, harus diklik di attendance-nya. Nanti kita bahas. Ya, ini yang keempat ada masalah ujian dan kuis tadi sudah kita bahas ya.
Ada total 5 yang harus kita kerjakan. Oke, ini halaman ini ya, tampilan kursus yang kita ikuti, yaitu ini pelatihan Indah Pengolahan Survei Ekonomi Pertanian tahun 2024. Ini alamatnya untuk warkopnya adalah ya dulu warkop ya, tapi sudah migrasi di lms.bps.go.id. Nah, setelah diklik sini kita bisa masuk. Kalau belum tergabung, silahkan yang sit in lewat link yang sudah dikirimkan dengan eh, enrollment key-nya yang sit ini apa sit in tab ya, sit in tab. Oh, sedikit ternyata materinya. Nah, ini tampilan tampilan warkopnya ya kalau pertama kali akses. Oke, materinya itu, tapi nanti kita coba buka ini ya di warkopnya langsung ya. Warkop. Sebentar. Oke, ini tampilan warkopnya. Masih ada yang belum ini terdaftar di surveinya, di kegiatan kursusnya? Ada nggak? Atau ada kendala? Atau sudah semua ya? Ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi ini tampilan halaman depannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di My Kursus. Di kursus saya. Kalau teman-teman sudah masuk sebagai Indah maupun sit-in atau pengajar harusnya bisa ya, bisa akses di sini. Selanjutnya kita view kursusnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di LMS ini pertama adalah karena kita lagi tahapan MOOC di sini ya yang kita perlu akses ya di MOOC. Nah, kita masuk ke dalamnya. Kalau sekarang kan tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk harus ke dalam. Nah, ini ada attendance untuk overview kebijakan. Saya sambil ngecek dulu ya. Sudah pada presensi belum? Oh, sudah ya. Ya, ya. Kalau MOOC ini, pertama kita nanti attendance ya. Kita baca dulu di dalamnya ada apa aja. Di MOOC itu ada pertama ada petunjuk. Selanjutnya kalau mau geser bisa lewat sini atau diklik yang sini ya. Ada petunjuk, terus ada jadwal. Jadwal silahkan di save atau kalau ini kan masih umum ya. Silahkan di save biar tahu mulai dari jam berapa, selesainya jam berapa. Nah, ikuti ini. Terus untuk virtual background silahkan di save. Caranya klik kanan ya, klik kanan, save image di sini ya. Agar semuanya menggunakan virtual background yang sudah disiapkan. Hanya ada satu virtual background ya, jadi bisa di download. Terus ini ya teman-teman sudah akses ya. Jadi kita untuk membedakan kelasnya dengan kode ini ya, kode provinsi. Kita kan kode 15 dan 16 Sumsel di sini. Jadi nanti di kelas ruang belajar pun sama ya, ada kelas 15_16 untuk aksesnya. Terus apalagi di sini juga ada bahan MOOC. Nah, kalau untuk mendownloadnya silahkan dibuka bahan MOOC-nya, nah diunduh apa saja di sana silahkan di download di sana ya. Ini yang MOOC. Terus jangan lupa tadi teman-teman harus melakukan attendance untuk MOOC. Ini ya.
Usernya baru 22 ya, ada tepat waktu 22. Berarti belum semua ya, belum semua masuk nih. Untuk nanti kita cek ulang ya, siapa yang belum gitu. Masih baru 22, berarti 3 orang lagi ya. 3 orang lagi yang belum melakukan attendance di MOOC-nya. Selanjutnya, untuk di ruang belajar nanti kita lihat di sini ya. Selain MOOC, nanti ada ruang belajar. Di ruang belajar sama persis mirip MOOC, jadi ada halaman depannya. Terus ada ini petunjuknya, terus kegiatannya apa saja ada di situ tertuliskan. Terus ada ini attendance yang bisa diklik lewat sini atau ya bisa lewat sini bisa kalau teman-teman sudah ini harus dilakukan attendance-nya. Contohnya kalau ini belum bisa ya karena masih belum dibuka. Ini nanti contohnya nih ya. Dibukanya itu sesuai tanggal ya. Untuk PJJ nanti di tanggal 24 nih. Nah, ini kan ada nih ya. 24-25 untuk siswa Jambi dan Sumsel ada presensinya. Dan dibukanya adalah dari sini ya. Hati-hati ya. Untuk presensi yang dihitung tepat waktu cukup sekali presensi yaitu antara pukul 7 sampai jam 3 sore. Jadi sudah bisa dilakukan absensi mulai pukul 7 pagi sampai jam 3 sore. Kalau di luar jam 3 itu dihitungnya sebagai terlambat. Nah, kalau untuk praktek kami sudah ini sih tadi sudah melakukan attendance. Coba ya kami ini contohnya. Sekarang tanggal 20. Nah, ini kalau untuk melakukan presensi nanti klik yang ini ya. Di kehadiran ya, present kayak gitu. Ini beberapa yang masih belum presensi ya mungkin. Nah, kalau sudah dimasukin di presensi harusnya tinggal save ya setelah dilakukan presensi. Lanjut di ruang belajar ada apa saja? Ruang belajar nanti kita kalau sudah tanggal 24-25 fokusnya di sini ya. Di ruang belajar itu. Nah, ini ada petunjuk sama terus ada jadwal pelatihan ada lagi di sini. Jadi di MOC ada, di sini juga ada. Virtual background ada di sini. Terus ruang belajarnya. Nah, ini untuk akses ruang belajarnya hati-hati ya. Jadi ngikutin di sini ya. Kalau kemarin biasanya pelatihan sebelumnya kan A, B, C gitu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan kode provinsi, jadi lebih lebih mudah biar nggak salah kamar teman-teman. Jadi untuk akses tinggal klik di sini ya, Zoom meetingnya. Kalau untuk jadwal hari Senin itu dimulai pukul 8. Harap sudah gabung 15 menit ya maksimal kalau bisa 15 menit sebelum jam 8 yaitu 7.45 sudah gabung ya di sini. Terus Q&A juga disediakan di sini. Nanti silahkan aksesnya di sini. Jadi biar terdokumentasi selain teman-teman kalau bisa misalkan bertanya sekalian lah ya tulis di Q&A nanti. Jadi biar eh, bisa saling mengisi kalau ada yang belum terjawab atau ada apa bisa terdokumentasi di Q&A itu. Jadi baiknya ditulis ulang kalau sudah teman-teman sudah bertanya dan sudah ada jawaban. Kalau sempat disalin dan ditulis di sana. Terus nanti ada ataupun kalau memang nggak sempat bertanya secara langsung boleh langsung tulis di link ini ya Q&A. Terus playlist rekaman pembelajaran nanti tersedia biasanya setelah selesai ya. Kalau memang sudah bisa langsung streaming di YouTube, bisa nanti linknya langsung ditaruh. Tapi tergantung nanti dari kebijakan dari Sumsel ya, sebagai penyelenggara. Nanti kalau sudah tersedia dikabarin rekaman. Terus yang terakhir ini ada update bahan ajar. Ini misalkan ada penegasan, ada perubahan, dan sebagainya setelah proses pembelajaran, update-nya ada di sini. Nanti. Kondisi terakhirnya bisa
akses di sini ya, bisa diunduh. Nah, sekarang lewat ini ya, Synology Drive. Nah, masih loading. Nah, ini ada bahan ajarnya sudah tersedia di sini ya. Ada pengolahan, sobat dan shipment, editing coding. Kelengkapannya di situ. Kalau saya sekalian download semua. Ya, bahan ajar di situ. Nah, ini kalau di ruang belajar isinya itu ya, ada jadwal, PB, ruang belajar, Q&A, playlist, sama update bahan ajar. Selanjutnya, yang harus di ini lagi, yaitu yang harus teman-teman perhatikan lagi, yaitu tentang kuis dan tugas. Kuis dan tugas di pretest ini, nah ini pretest sudah bisa diakses, dibukanya nanti hari Senin, mulai jam 5 pagi, tapi ya ikutin alur aja ya, kalau di jadwal nanti pretest yaitu di setengah 9 sampai jam 8.45. Nih, waktu mengerjakannya cuma 15 menit, jadi kalau teman-teman sudah melakukan start ini, klik startnya sudah dimulai, itu waktunya sudah berjalan ya, jangan kalau mau bikin kopi atau mau bikin kopi susu atau teh, bikin dulu baru klik start. Jangan klik start, oh ya tinggal ke belakang dulu, misalkan izin ke belakang atau kemana, waktunya berjalan terus, jadi nggak bisa di pause. Jadi berjalan dan otomatis terclose kalau sudah 15 menit. Jadi siapkan waktunya, siapkan waktu luangnya kalau sudah mau mengerjakan pretest, langsung diklik eh, start attempt. Ini ya ikutin jam 8.30 ya, yang ikutin. Ini dibukanya, nanti kita sama-sama biar 8.30. Dan hanya boleh dilakukan sekali nih. Teman-teman hanya boleh melakukan pretest sekali, jangan nggak usah diulang, nggak bisa diulang karena memang nggak bisa diulang. Nah ini password kan ada password, makanya kalau udah dibuka nanti password diberikan oleh manajer lewat chat di Zoom bisa atau di grup WA grup nanti kita sampaikan. Untuk sit in tidak perlu mengerjakan pretest. Soalnya adalah pilihan ganda, mengerjakannya 15 menit. Kalau sudah habis maka otomatis tersubmit. Jawaban tidak akan hilang kalau misalkan ada mati lampu atau apa. Jadi tapi ya mungkin kalau sempat terputus jaringannya, yang terekam ya sebatas yang sudah dikerjakan ini. Jika ada yang terlewat dalam mengerjakan kuis atau tugas, silahkan lanjut ke pembelajaran berikut. Langsung lanjut. Itu ini pretest yang pertama. Yang kedua ada tugas asinkronus hari pertama. Ini hari pertama asinkronus itu ada di jam 11.15 hari Senin. Iya, waktunya itu 45 menit, tapi ini sama sekitar 15 menit ya waktunya ya. Pilihan ganda juga. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti pelatihannya atau sudah ada materi, bisa mengerjakannya ya. Di sini sama, dia sifatnya kayak pretest tadi. Kalau teman-teman sudah akses, sudah melakukan melakukan start item, berarti sudah berjalan waktunya selama 15 menit, nanti akan terclose otomatis. Pilihan ganda juga. Terus di asinkronus hari kedua, itu kalau di jadwal adalah jam sama 11.15. Kalau isiannya sama, yaitu ada pilihan ganda, terus nanti akan sesuai materi yang diajarkan di hari itu ya. Kurang lebih mewakili materi yang diajarkan oleh fasilitator. Dan dimulainya 11.15, nanti akan dipandu oleh manajer kelas. Boleh mengakses kuisnya itu sekali saja ya dalam satu waktu, terus
Ya itu tadi, kalau memang ada kesibukan tertentu, segera diselesaikan dulu atau harus dibagi waktunya ya. Karena kalau udah dimulai klik start, nanti waktunya berjalan. Selain ada tugas kuis 1, kuis 2, ada juga pendalaman materi. Untuk pendalaman materi ini waktunya lebih banyak. Kalau di sini ya ada 30 menit, setengah jam. Nah, ini ada di hari kedua nanti di jam 3 jadwalnya, jam 3.15 sampai jam 3.45. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau dia pilihan ganda juga, terus kalau sudah dimulai, sudah di quick start, berarti 30 menit setelah itu akan terclose otomatis. Atau teman-teman bisa submit juga sebelum 30 menit, kalau udah selesai, silahkan dikumpulkan. Selain itu ada post test. Nah, post test itu apa? Biasanya soalnya sama dengan pre-test, tapi melihat perkembangannya nih setelah dilakukan pengajaran, hasil post testnya gimana gitu. Jangan, siapa tahu pre-testnya 100, post testnya malah jadi 80 atau 90 karena ada yang ragu-ragu misalnya. Itu jadi evaluasi nanti ke tim pengajar, kok malah menurun nih jadi post testnya misalkan ya. Sama ini diaksesnya, kalau untuk di post test itu ini ya, di jadwal jam 4 ya. Oh, nanti kita bisa menyesuaikan ya kondisi kondisi nantinya gimana. Soalnya ini hanya 15 menit waktunya mengerjakannya, dan setelah post test baru kita ada penutupan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ini ya. Apa aksesnya semuanya di Warkop. Jadi kalau teman-teman di Simdiklat sudah lengkap, sudah submit surat tugas, sudah isi biodata, dan sudah gabung lewat sana ke Warkopnya, berarti sudah bisa mengakses semua bahan yang di sini ya. Dari MOOC, ruang belajar, dan terakhir adalah kuis dan tugas. Ya, mungkin itu ya. Kalau ada yang kelewatan atau yang mau ditanyakan, silahkan ya. Berarti kalau Nanti belum ada. daftar itu belum bisa ya Mas Adi ya? Belum daftar di Simdiklatnya. Berarti belum bisa Mm-mm. tes. Belum muncul Eh, MMS ya, nanti PMS-nya. untuk surat tugas sudah ada. Oh, ya. Surat tugasnya kolektif ya? Oh, ternyata ada ralat ya, mohon maaf. Untuk yang Jambi, surat tugas disarankan dari kabupaten kota masing-masing. Ya, jadi biar cepat juga, dan untuk dilengkapi di Indiklat, dan bisa akses Indiklat dulu, dilengkapin semuanya di sana, baru bisa lanjut di Warkopnya. Mas Ferry tadi ada pertanyaan lagi nggak? Apa tadi Mas? Karena belum lengkap ya, belum melengkapi ya Mas Ferry ya. Ya, sudah. Oke, oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman, atau Mas Irfan ada yang kelewat nggak saya tadi ya? Atau kecepatan misalkan. Tapi teman-teman udah sering akses ya, udah harusnya juga sudah lebih paham ya alurnya. Nanti Izin bertanya, insya Mas. Allah ya, gimana? Cek. Iya ya, silakan. Izin bertanya, Mas Adi atau Mas Irfan. Ya, Kalau kan setelah Warkop ini kan biasanya di depan itu ada progres apa ya ini? Progres course ya. oh iya betul. Persentase kan ada kan di Iya di ya. depan itu biasa. Nah, kalau misal tidak 100%, padahal dirasa sudah melakukan seluruh aktivitas itu gimana ya, Mas ya? Karena punya saya ini lumayan beberapa kali ikut warkop, udah selesai semua, tapi nggak 100%. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau ya sudah gitu. Padahal sudah diulangi terus. Bahkan materi di-download lagi segala macam sampai selesai terakhir, tapi tetap tidak 100%. Nah itu sebenarnya, tapi
Ya sudah sih, karena pelatihan sudah selesai, ya sudah saya ini saja. Itu sebenarnya bagaimana? Makasih Mas Dwi ya. Ya sebenarnya itu sebenarnya panduan untuk mengakses di Warkop ya. Jadi kadang betul sesuai itu. Jadi kemarin kami terakhir pelatihan updating perusahaan usaha itu betul nih sampai selesai 100 gitu. Jadi sampai ngikutin akhir tuh bisa 100%. Tapi memang ada kejadian di survei-survei tertentu atau pelatihan tertentu itu mungkin ada miss di settingannya. Jadi walaupun teman-teman sudah semua nih udah diakses MOOC, sudah presensi, sudah lengkap, sudah kuis, tapi kok nggak bisa 100% itu sebenarnya nggak masalah sih Mas. Yang penting nanti dari sisi manajer sudah mengabsenin tiap hari itu sudah dicek kan, sudah lewat dan sudah diakses sama teman-teman, insya Allah nggak masalah karena itu kemungkinan ya ada sedikit permasalahan di pengaturan kursusnya aja, nggak masalah Mas Dwi. Oke, berarti nggak masalah ya kalau misal yang penting udah selesai kan, Iya, absen yang sudah penting sudah yang diikutin sesuai. semua ya. Iya betul, yang sudah kadang kan nanti dari manajer akan ngabsen nih, misalkan oh yang belum presensi siapa-siapa, terus yang belum lengkap di evaluasi di Simdiklatnya siapa-siapa nanti akan diingatkan terus kok, insya Allah. Jadi kalau memang semua yang diingatkan itu sudah ataupun belum diingatkan dan kalaupun sudah nggak ada di nama-nama yang diingatkan itu, insya Allah sudah lengkap lah, Mas Dwi, ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi karena masih sampai jam 11 kalau bisa. Iya Mas Irfan ya, sampai 11.15 malah. Iya, harusnya 11.15. Cuman enggak apa-apa lah. Overview kan udah sering berkali-kali. Iya. Ya sambil menunggu kami cek ke warkopnya dulu ya, silahkan. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan saya cek. Oh, Boleh Pak Adi? Ya, ya, Mas Tohab. Iya, tadi saya Toha Pak mau Mm-mm. tanya, mungkin karena saya masih baru di sini Pak, sebetulnya peran nanti sebagai Indah saya sudah tahu, tapi sebagai sit-in itu sebagai apa Pak di ke depan harinya? Oh ya. Karena kita kan tidak absen juga, tidak ikut tugas juga. Jadi di sini sit-in ini apakah sebagai pendamping atau bagaimana? Nanti kerjaannya apa aja dan mungkin bisa membantu juga Indahnya gitu. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas Tohab nih, semangat nih karena memang semangat belajarnya tinggi Mas Tohab. Terima kasih. Jadi sit in itu fungsinya sebagai sekaligus sebagai ini ya, ikut kan karena ikut materi dari awal juga. Nanti ke depannya eh, mendampingi dan melengkapi dari si Indah karena dari sit in-nya kan ada yang dari subject matter ya, terus ada yang dari pengolahan. Nah, kayak Mas Tohab ini kan dari pengolahan nih. Jadi nanti karena pas ngolahnya di kabupaten masing-masing, nanti Mas Tohab juga sudah paham nih, ini perlu diinstal apa saja, terus alurnya pengolahan apa saja nanti. Jadi Mas Tohab bisa membantu Indah dalam proses pengolahan. Bisa, tapi fungsinya tergantung nanti pembagiannya lagi ya, maksudnya sebagai apa nanti yang penting sudah tahu duluan nih sebagai peserta sit-in bahwa nanti ada pengolahan SEP, jadwalnya gimana, menggunakan apa nanti sudah paham. Yang pertama itu, terus yang dari subject matter SEP nanti juga lebih paham apa aja nih di materi code-nya yang di editing dan codingnya apa saja seperti itu. Dengan peserta sit-in fungsinya itu. Jadi semakin banyak yang tahu kan lebih bagus gitu Mas Tohab ya. Jadi biar proses pengolahan dari mulai editing code, penerimaan dokumen, di shipment, terus editing coding,
dan proses entry-nya nanti semakin lancar kalau banyak yang tahu. Jadi nggak ada tugas khusus untuk sit-in, yang penting hadir dan ikut mempelajari materinya. Seperti itu. Ada tambahan nggak, Mas Irfan? Ya, mungkin cukup Mas Bro. Itu saja. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Mumpung kegiatan overview-nya belum ditutup ya. Ya, Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi, mungkin kita cek aja ya gitu. Tadi siapa aja Mas, yang belum join LMS? Ada 3 nih, Mas, yang belum masuk. Iya, siapa yang belum tahu? Nah, atau saya absen ya, yang merasa belum atau gimana nih? Atau Boleh dibuka aja, dicek di share screen. share screen ya. Ini sih baru 22. 22 partisipan yang sudah masuk. Riri Abdiati, ini dari Sumsel ya. Coba checklistin Sumsel berapa ya. Riri, Mas Riki dari Sumsel ya, berarti sudah masuk. Mbak Ipon 123, jam 4 Muhammad Fatoni, 5 Dwi Julianto, 6 Zaid Mutakin, 7 Muhammad Naufal, 8 Odon, 9 Salim, 10 Tristianta, 11 Pak Agus, 12 Bang Rijalus, 13, 14, 15. Wah, Sumsel lengkap ya. Berarti dari Jambi. Nanti PR saya berarti main. Ya, Sumsel lengkap. Insya Allah. Apa? Kalau dari Jambi, Mas Ferry ya tadi ya, melengkapi. Gak apa-apa, nanti saya japri aja yang belum. Oke, Mas. Makasih. Nah, yuk. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Tolong dilengkapi ya terkait sindikat sama LMS-nya. Karena baiknya sindikat untuk surat tugas dan segala macam di awal ya baiknya. Pas di akhir kan ada evaluasi, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu menumpuk. Mungkin itu saja teman-teman terkait overview pada pagi hari ini. Eh, Jika ada masalah, ada kendala ya terkait sindikatnya ataupun LMS ya, Bangkomnya, silakan hubungin kami selaku manajer kelas ya, bisa kami cek ataupun bisa kami kasih solusi ya, yang baik gimana. Mungkin teman-teman itu saja. Suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jika ada yang masih bermasalah terkait LMS sama SIM privatnya,
baik itu peserta Indah ataupun sit-in, silakan hubungin kami ya. Nanti bisa kami kasih solusinya bagaimana. Kita cukupkan itu dulu ya teman-teman. Untuk jadwal selanjutnya itu ada emosi ya. Emosi silakan teman-teman belajar. Untuk emosi itu hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Itu tanggal 24 ya. Itu pelatihan. Nah, pada pagi hari itu ada pembukaan ya. Silakan teman-teman join Zoom-nya sebelum kegiatan ini sebelum jam 8 ya. Jadi karena ada pembukaan. Untuk link Zoom-nya nanti ada di Warkop ya, silakan masuk ke Warkop langsung. Kayak gitu. Itu saja pengumuman kegiatan kita pagi-pagi ini, sekaligus pengumuman tadi terakhir. Mungkin kami tutup kegiatannya. Silakan beraktivitas kembali ya, teman-teman. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan teman-teman yang ada kegiatan lain boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.